أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang punya channel izin Stitch ya, ingin menanggapi rekan-rekan sebangsa dan setanah air yang berbeda akidah. Salam toleransi, persaudaraan dan kasih sayang kepada yang mulia Bapak Paulus ya, pimpinan tertinggi agama Katolik dunia dari Vatikan, sebagai pimpinan negara Vatikan juga. Selamat datang ke Indonesia. Mudah-mudahan membawa misi perdamaian, persaudaraan dan kasih sayang sesuai dengan apa yang beliau pesankan ya ketika beliau datang ke Indonesia. Bapak Paulus Fransiskus merasa terkesan, tersanjung, terbuai dengan uh, kedatangannya di Indonesia, di mana dia bertemu ya, bertatap muka, berdialog tentang berbagai budaya dan agama ya, yang tentunya walaupun berbeda budaya, adat istiadat dan agama, keramahan, toleransi dan kasih sayang tetap terjaga. Itulah Indonesia merdeka ya. Pesan Bapak Fransiskus diantaranya ya, semoga Indonesia tumbuh kembang dalam keimanan, persaudaraan dan kasih sayang. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama menjaga. NKRI adalah harga mati, walaupun kita berbeda agama ya, akidah, berbeda kepercayaan, kita tetap saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin, itu sudah pasti. Toleransi tetap kita jaga. Dalam kesempatan ini saya ingin menanggapi ayat-ayat yang dibaca ya, ayat yang dibaca di dalam pertemuan yang mulia ini, pertemuan yang begitu bernilai persaudaraan, toleransi dalam kebersamaan meskipun berbeda akidah. Saya ingin menanggapi ayat yang dibaca oleh Kaela ya, wanita cantik walaupun ada kekurangan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, namun ada kelebihan yang mudah-mudahan dengan kekurangan itu akan membawa ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, surga terbaik di sisinya. Amin Allahumma amin. Di dalam surat yang dia baca itu sangat menyentuh hati, sangat terpukau. Kalau kita hayati artinya ya, mungkin kita semua yang mendengarkan termasuk Paus Fransiskus, mudah-mudahan beliau ingin tahu apa maksud daripada ayat ini, termasuk semua rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 62 yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasoro wasobiin. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas solehan. Tetapi bacaannya terputus ya. Mungkin dalam video lainnya lengkap ya. Maksudnya apa? Sesungguhnya kata Allah, umat di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Nasarot, Nasarani, Sobiin, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu, beriman kepada hari akhir dan mengerjakan amal soleh, maka mereka semua akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak perlu takut dan khawatir manakala kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
disebutkan di sana orang-orang yang beriman, Yahudi, zamannya Nabi Musa alaihissalam, Nasrani, umat Isa alaihissalam, Sobiin di luar Nasarot atau Nasrani dan Yahudi. Barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah, hari akhir dan mengerjakan amal soleh, arti inti daripada keselamatan di dalam ayat ini beriman kepada Allah, Tuhan yang harus kita sembah, harus kita ibadahi, dan mengerjakan amal soleh. Itu intinya. Maka kita akan selamat. Ya, mudah-mudahan ya menjadi perhatian, terlepas percaya, mengimani atau tidak, itu monggo ya. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tiada lain kecuali untuk memberi peringatan barang kepada siapa yang mau diberi peringatan untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sekalipun kita tidak bisa melihatnya, dan kabar gembira yaitu ampunan dan pahala yang mulia di sisinya. Sebagaimana di dalam Yasin ayat 11. Innama tunziru manit taba'an zikro wa khusyar rohmana bil ghaib fabasirhu bimagfirati wa ajrin karim. Jadi intinya kita menyembah Allah, Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Sebagaimana di dalam surat Az-Zukhruf ayat 64, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratum mustaqim. Isa alaihissalam mengatakan, sungguh dia Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 64. Ya, boleh dicek itu ya. Selanjutnya makna daripada pembaca ayat yang kedua ya. Kalau tadi kitab suci Al-Quran, yang kedua saudara kita, saya nggak tahu namanya, menyebutkan yakni Lukas 10 ayat 25 sampai berapa tadi yang di teks itu ya. Yang maknanya apa? Dialog ya seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang itu memanggil Yesus guru. Jawab Yesus, nah gitu kan, apa yang engkau baca, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu. Jadi ada dialog antara ahli Taurat dengan Yesus. Ya. Orang itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dia ngomong kepada Yesus. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup kekal. Artinya apa? Saudara, kalaupun berbeda pandangan, kalau saya menyimpulkan dari ayat ini, Yesus disebutnya guru, orang pintar, orang yang cerdas, petunjuk. Yang namanya guru yang bisa menjadi panutan. Dalam hal ini kita sebut sebagai utusan. Terlepas berbeda tafsiran, monggo, tetapi saya melihat Yesus sama dengan yang di dalam Al-Quran, yakni utusan ya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Paulus Fransiskus bisa memahami ayat-ayat yang dibacakan, termasuk surat Al-Baqarah ayat